Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi di mata kuliah analisa dan desain sistem informasi. Untuk bab kedua ini mengenai blok pembangun sistem informasi. Apa tujuan dari mata kuliah ini? Pembahasan materi ini yaitu yang pertama membedakan antara sistem informasi secara front office dan back office. Kemudian menjelaskan mengenai arsitektur sistem informasi, peran dari arsitektur sistem informasi di dalam pengembangan sistem, mengidentifikasikan 3 tujuan yang menyediakan pemilik sistem dan pengguna sistem dengan perspektif sebuah sistem informasi, mengidentifikasikan atau mendeskripsikan 3 teknologi yang nanti menyediakan baik desainer maupun pembangun sistem dengan pandangan dari sebuah sistem informasi dan mengidentifikasikan 3 area fokus pada sistem informasi. Kemudian tujuan berikutnya yaitu menjelaskan 4 blok pembangun tujuan pengetahuan untuk sistem informasi, mendistribusikan 4 blok pembangun tujuan proses, mendistribusikan 4 blok juga pembangun tujuan komunikasi untuk sistem informasi, dan yang terakhir mendeskripsikan atau menjelaskan mengenai peran teknologi jaringan yang berhubungan dengan blok pembangunan pengetahuan, proses, dan komunikasi. Ini adalah gambar dari kesatuan sistem informasi atau aplikasi dari sebuah sistem informasi, dari kesatuan-kesatuan sistem informasi di sini. Nanti ini adalah petanya. Kita mulai dari yang pertama mengenai apa yang dimaksud front office dan back office dari sebuah sistem informasi. Yang dimaksud dengan sistem informasi front office itu adalah sistem informasi yang mendukung fungsi-fungsi bisnis yang meluas ke pelanggan-pelanggan organisasi atau ke customer organisasi. Contohnya misalnya marketing, sales, customer management, ya. Sedangkan back office information system atau sistem informasi back office itu sistem informasi yang mendukung operasi bisnis internal sebuah organisasi dan juga nanti mencapai atau juga bertujuan untuk pada para penyuplai material, ya, supplies dan layanan. Ini contohnya human resource, ya. Kemudian ada financial management, manufacturing, dan inventory control. Gambaran dari front office dan back office seperti ini. Jadi ini adalah tadi ya masih dalam satu hal kesatuan sistem-sistem informasi, ada customer, kemudian ada supplier, di dalamnya nanti ada sebuah aktivitas baik CRM maupun ERP. Ada juga manajemen informasi dan decision support system, sistem pendukung keputusan dan sistem informasi manajemen juga ada di dalamnya. Ini adalah bagian front office tadi. Front office itu yang tadi ya, kaitannya dengan mendukung fungsi-fungsi bisnis yang nanti berhadapan dengan pelanggan-pelanggan ya. Front office itu ya, customer ini ya. Itu bisa dengan e-commerce atau CRM ya, customer relation management. Juga nanti menggunakan ERP, enterprise resource planning. Ada sistem informasi marketing, sistem informasi sales, penjualan, pemasaran, penjualan, kemudian sistem informasi manajemen pelanggan. Ada juga di dalam ERP ini nanti. Di tengah-tengahnya ada sistem pendukung keputusan dan informasi manajemen. Sedangkan untuk yang sistem back office-nya yang di belakang ini yang mendukung operasi bisnis internal sebuah organisasi itu sendiri dan juga mencapai nanti kaitannya dengan para supplier atau penyuplai. ERP-nya yang ada di dalam back office itu ini HRD, sistem informasi sumber daya manusia, kemudian sistem informasi keuangan, sistem informasi manufacturing, dan sistem informasi inventory. Juga ada e-commerce dan
SCM kalau di sini supply chain management ya. Karena kaitannya dengan back office. Kalau yang di front office tadi customer relation management. Ini. Kemudian sub keduanya terhubung dengan internet, intranet, kemudian kalau yang antara customer dengan supplier itu internet. Seperti itu gambaran dari kesatuan sistem-sistem informasi. Kemudian ini adalah gambar aplikasi sistem informasi itu sendiri. Ada beberapa bagian-bagian ya, atau beberapa aliran-aliran data ya yang kaitannya dengan beberapa sistem informasi dari sebuah perusahaan atau organisasi atau enterprise itu ya. Ada kelas-kelas aplikasi sistem informasi, ada sistem pemrosesan transaksi ya. Ini ada sistem informasi manajemen, sistem informasi transaksi, proses pemrosesan transaksi, kemudian sistem informasi manajemen itu sendiri tadi, sistem pendukung putusan juga ada nanti, decision support di sini. Kalau dibuat aliran ya seperti ini dari beberapa pelanggan, mereka melakukan transaksi ya, transaksi data itu tersimpan dalam online transactional database atau OLTP. Kemudian dia melakukan duplicate atau copy di database operational data store, hanya dibaca oleh sistem informasi manajemen. Kemudian sistem informasi manajemen akan menghadirkan informasi pada para customer seperti ini dan seterusnya. Ini kalau diperhatikan layarnya ada beberapa masukan dari customer, ada beberapa luaran atau output untuk customer itu juga ya. Masuk ini ya, hasil sistem informasi transaksinya juga disampaikan pada para customer. Yang pertama, proses transaksi pertama itu merespon ke input data transaksi. Kemudian proses transaksi kedua nanti hanya menghasilkan transaksi output misalnya ya. Kemudian sistem informasi manajemen pertama hanya menghasilkan laporan ya, atau informasi. Sistem informasi manajemen kedua ini menghasilkan informasi manajemen operasional misalnya jadwal produksi dan lain sebagainya kalau yang di dalam suatu perusahaan ya. Arsitektur sistem informasi itu sendiri seperti apa ya. Di situ ada kerangka arsitektur sistem informasi ya. Jadi ini adalah kerangka penyatu ya, kerangka penyatu tempat berbagai macam stakeholder dengan perspektif berbeda yang dapat mengorganisasi dan memandang blok-blok pembangun mendasar sistem informasi. Blok-blok pembangun yang menjadi dasar dari sebuah sistem informasi. Jadi kerangka yang memang digunakan untuk menyatukan berbagai macam stakeholder. Ya, pengertian stakeholder kemarin sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. Dengan pandangan-pandangan berbeda, perspektif berbeda yang dapat mengorganisasi dan memandang blok-blok pembangun dasar itu sendiri dari sebuah sistem informasi. Tujuan tingkat tingginya atau tujuan high levelnya di situ dari owner sistem dan pemilik sistem dan pengguna sistem itu sendiri. Jadi ini orientasi tujuannya yaitu yang pertama mengimprove atau memperbaiki pengetahuan bisnis. Ya. Kedua, mengimprove atau memperbaiki layanan dan proses bisnis. Yang ketiga, memperbaiki atau mengimprove komunikasi bisnis dan kolaborasi dari beberapa level atau orang-orang ya. Kemudian untuk pandangan teknologi dari desainer sistem dan membuat sistem atau builder sistem itu pandangannya seperti apa. Jadi ada beberapa yang nanti perspektif sistem informasi desainer dan pembangun sistem itu sebenarnya cenderung untuk lebih fokus pada yang pertama teknologi database yang mendukung akumulasi bisnis dan penggunaan pengetahuan bisnis. Yang kedua, teknologi perangkat lunak yang mendukung atau mengotomatisasi dan mendukung proses dan layanan bisnis. Yang ketiga adalah teknologi antarmuka yang mendukung komunikasi dan kolaborasi bisnis.
Tujuan dari atau fokus untuk sebuah sistem informasi itu adalah sebenarnya ada 3 nanti fokus untuk sebuah sistem informasi itu sendiri. Jadi nanti yang ini yang lebih diutamakan. Yang pertama knowledge atau pengetahuan, kemudian proses, kemudian yang ketiga komunikasi. Knowledge sendiri sebenarnya adalah beberapa material yang digunakan untuk membangun atau membuat sebuah informasi yang berguna atau bermanfaat atau berarti atau bermakna. Sedangkan prosesnya itu sendiri adalah aktivitas, termasuk nanti di dalamnya ada manajemen yang membawa misi atau tujuan dari bisnis itu sendiri. Sedangkan yang terakhir komunikasi, ini bagaimana sistem atau bagaimana antarmuka sistem itu bagaimana sistem itu menghadapi user ya, user itu sendiri atau pengguna itu sendiri dan sistem informasi yang lainnya. Ini kaitannya dengan komunikasi. Gambar berikutnya adalah menggambarkan blok pembangun sistem informasi. Jadi blok pembangun sistem informasi. Situ ada beberapa kaitannya dengan beberapa tadi ya, ada knowledge, tadi ada juga ada proses dan ada juga communication tadi ya. Sedangkan blok pembangun knowledge itu sendiri juga ada sendiri ini ya. Ada sendiri kaitannya, ini juga dijabarkan atau didetailkan secara langsung di sini nanti. Ini seperti ini ya. Jadi ada dari yang sini ya, mengimprove business knowledge tadi. Yang ini mengimprove ini. Jadi digambarkan satu ini ada mengimprove business knowledge, mengimprove proses, mengimprove juga komunikasi. Ini satu-satu nanti ya. Yang sini penjelasannya di sini pandangan atau ya pandangannya ya atau perspektif pemilik sistem akan pengetahuan gitu ya. Jadi ini kita akan membicarakan pandangan-pandangan dari beberapa komponen sebuah sistem informasi terhadap yang pertama knowledge ya, terhadap pengetahuan. Jadi pandangan pemilik sistem akan pengetahuan. Ya. Rata-rata sebenarnya pemilik sistem tidak tertarik ya, atau owner itu sebenarnya tidak tertarik pada data mentah. Tapi akan lebih tertarik pemilik sistem itu pada informasi yang tentu saja bisa menambahkan pengetahuan bisnis baru. Pengetahuan bisnis dan informasi itu sebenarnya membantu para manajer membuat sebuah keputusan yang mendukung misi ya dan tujuan, sasaran dan juga sisi kompetitif organisasi. Contohnya entitas-entitas bisnis misalnya itu adalah pelanggan, produk ya, dan perlengkapan bangunan atau maksudnya building tadi, bloknya tadi, kemudian pesanan dan pembayaran. Ya. Sedangkan rule bisnisnya juga ada nanti ya, ada aturan-aturan bisnisnya. Sedangkan pandangan menurut pengguna sistem, pandangan pengguna sistem akan pengetahuan itu sendiri. Para pengguna sistem informasi memiliki pengetahuan akan data yang mendeskripsikan bisnis. Jadi dia nanti akan sebagai seorang yang mengcapture pengguna sistem itu ya. Dia mengcapture, menyimpan, memproses, mengedit dan menggunakan data tersebut tiap hari. Sering melihat data pasti seorang pengguna sistem itu ya. Jadi bagi mereka, bagi pengguna sistem itu data dicatat dalam 2 bentuk itu ya. Data dicatat dalam 2 bentuk ya. Dalam 2 bentuk, disimpan dalam kabinet file, dicatat dalam buku dan binder, diorganisasikan dalam spreadsheet atau lembar kerja, atau disimpan dalam file dan database komputer. Kemudian fokus kepada pengguna sistem itu sebenarnya fokus pada isu-isu bisnis, ya, bagaimana mereka memperoleh data ya. Kemudian ada juga data requirement ya, perwakilan data para pengguna dalam hal entitas, atribut, hubungan dan aturan. Masih perspektif terhadap pengetahuan atau pandangan terhadap pengetahuan,
Sekarang kita menuju yang berikutnya, yaitu pandangan desainer sistem ya. Pandangan desain sistem akan pengetahuan. Ya. Perspektif pengetahuan desainer sistem itu berbeda secara signifikan dengan perspektif para pemilik sistem dan pengguna sistem pastinya ya. Jadi desainer sistem ini lebih peduli dengan teknologi database yang akan digunakan dalam sistem informasi tersebut ya, untuk mendukung pengetahuan bisnis. Jadi dia lebih peduli karena ini kaitannya dengan nanti desainernya ya. Desainer sistem sebenarnya bertugas menerjemahkan persyaratan data bisnis pengguna sistem ke dalam desain database yang selanjutnya akan digunakan oleh pembangun sistem untuk mengembangkan database komputer yang akan dibuat melalui sistem informasi. Itu misalnya kaitannya dengan struktur data, skema database, field, index, dan batasan-batasan atau constraint dari DBMS, Database Management System yang dipilih ya, atau memang yang digunakan. Sedangkan pandangan menurut builder atau membangun sistem itu sendiri, itu kaitannya dengan tool yang digunakan atau bahasa yang digunakan, SQL atau DBMS atau mungkin teknologi yang digunakan untuk membangun sistem tersebut. Kalau desain tadi kaitannya dengan struktur datanya, skema database-nya, itu lebih peduli karena kaitannya dengan nanti hasil sistem tersebut. Ini adalah gambar dari blok pembangun proses dulu, proses bisnis ya. Yang tengah ya tadi yang pengetahuan sudah. Yang tengah seperti ini, nanti arahnya kemana, ada fungsional, scope, dan vision. Ada proses requirement, kemudian proses desain, sampai dengan nanti software teknologi yang digunakan. Berikutnya perspektif atau pandangan berdasarkan pandangan terhadap proses ya, terhadap proses itu sendiri. Kita mulai lagi dari pandangan dari pemilik sistem ya. Kalau tadi pandangan pemilik sistem terhadap pengetahuan itu sebenarnya tidak begitu mempedulikan data mentah, tapi lebih pada hasil yang dihasilkan dari informasi itu, pengetahuan itu yang dihasilkan. Sedangkan pandangan menurut pemilik sistem terhadap proses itu sebenarnya kaitannya dengan high level proses ini ya. Jadi ada kaitannya dengan ini pemilik sistem, berarti ya pemilik sistem akan proses itu sebenarnya tertarik pada hal-hal yang umum ya. Dalam hal ini kelompok pengguna kelompok proses tingkat tinggi atau high level yang disebut business function atau fungsi bisnis. Apa itu business function? Itu adalah kelompok proses-proses yang berhubungan dengan dukungan terhadap bisnis, atau kelompok proses-proses saling berhubungan yang mendukung bisnis. Kemudian fungsi itu sendiri sebenarnya dapat diuraikan ke dalam subfungsi lain, dan pada akhirnya ke dalam proses-proses yang mengerjakan tugas-tugas spesifik. Sistem informasi cross fungsional atau cross functional information system itu adalah sebuah sistem yang mendukung proses bisnis yang relevan dari beberapa fungsi bisnis tanpa memandang batas-batas organisasi yang tradisional seperti divisi, departemen, pusat, dan kantor. Ini kaitannya pandangan pemilik sistem terhadap proses itu sendiri ya. Jadi concern pada high level proses ya. Dia concern pada fungsi-fungsi bisnis yang ada pada sistem tersebut ya. Pandangan proses berdasarkan pandangan dari pengguna sistem ini ya. Tadi pemilik sistem, sekarang pengguna sistem itu seperti apa ya, pandangan terhadap prosesnya. Pandangan pengguna sistem akan proses tentunya ya. Lebih pada concern juga pada pekerjaan ya, pekerjaannya dia sendiri. Jadi para pengguna itu sebenarnya peduli dengan proses bisnis atau pekerjaan yang harus dilakukan untuk menyediakan
respon-respon yang sesuai dengan kejadian-kejadian bisnis. Bisnis proses itu sendiri adalah sebuah aktivitas, ya, aktivitas yang merespon atau menanggapi kejadian bisnis atau event dari sebuah bisnis. Dan juga nanti proses requirement di sini adalah harapan pengguna pada, ya, persyaratan pemrosesan untuk sebuah proses bisnis dan sistem informasinya. Kalau policy itu kebijakan, satu kumpulan peraturan yang mengendalikan proses bisnis. Kalau prosedur itu adalah kumpulan instruksi dan logika selangkah demi selangkah untuk menyelesaikan proses bisnis. Sedangkan aliran kerja atau workflow ini adalah aliran transaksi melalui proses bisnis untuk memastikan pemeriksaan yang benar dan persetujuan diimplementasikannya. Ini pandangan terhadap pandangan akan proses dari pengguna sistem yang lebih mempedulikan, ya, mempedulikan proses bisnisnya atau pekerjaan yang harus dilakukan. Pandangan desainer sistem akan proses itu seperti halnya sama sebelumnya dengan yang pengetahuan. Pandangan desainer sistem ini akan proses bisnis dibatasi oleh pembatasan teknologi pengembangan aplikasi yang khusus seperti nanti ada Java, Visual Basic, dan C++ dan juga C#.net, ya. Jadi dia konsen pada proses mana yang akan diotomatisasi dan bagaimana mengotomatisasikannya. Karena desainer sistem dia, kemudian juga dia membatasi batasan-batasan dari teknologi pengembangan aplikasi yang digunakan dan juga melakukan yang namanya software specification, ya, specification. Jadi ya kalau sebelumnya itu desainer sistem juga perlu, ya, tadi membatasi juga perlu di sini untuk melakukan spesifikasi software, yaitu desain teknis proses bisnis untuk diotomatisasi atau didukung oleh program komputer yang ditulis oleh pembangun sistem. Masih pandangan akan proses dari pembangun sistem sekarang, ya. Pembangun sistem itu mewakilkan proses dengan menggunakan bahasa-bahasa pemrograman komputer atau lingkungan pengembangan aplikasi yang mendeskripsikan sebenarnya input, output, logika, dan kontrol. Lebih tepatnya sebenarnya pandangan pembangun sistem itu konsen pada logika pemrograman yang mengimplementasikan proses otomatisasi tersebut. Tadi yang dipikirkan oleh desain tadi. Untuk aplikasi programnya itu perwakilan yang berbasis pengetahuan atau berbasis bahasa dan dapat dibaca mesin dari apa yang seharusnya dilakukan proses perangkat lunak atau bagaimana seharusnya proses perangkat lunak itu menyelesaikan tugasnya. Sedangkan prototyping itu adalah teknik untuk membangun dengan cepat sebuah model sistem informasi yang fungsional tapi tidak lengkap dengan menggunakan peralatan pengembangan aplikasi. Ini pandangan berdasarkan pembangun sistem terhadap atau untuk proses itu sendiri. Kaitannya dengan logika program yang harus diperhatikan karena dia coding, ya, dan tentu saja mengimplementasikan apa yang sudah didesain oleh sistem desainer, ya. Ini adalah gambar blok pembangun komunikasi. Sekarang yang terakhir setelah tadi knowledge, proses, dan komunikasi. Komunikasi juga ada beberapa pandangan. Yang pertama mulai dari pandangan pemilik sistem. Nah, pemilik sistem akan komunikasi itu sebenarnya pandangan pemilik sistem ini relatif sederhana. Pada awal proyek pengembangan sistem, pemilik sistem harus menentukan who, where, dan what ini, ya. Who-nya itu dengan siapa, ya, dengan unit karyawan, pelanggan, dan bisnis internal. Manakah sistem baru ini nanti
berantar muka, atau siapa yang nanti berinteraksi dengan sistem ini sebenarnya ya. Di mana where ini ya, di mana letak unit, karyawan, pelanggan, dan bisnis eksternal ini. Komunikasi itu yang dilakukan ya. Kemudian yang terakhir what. Apakah atau akankah mungkin sistem ini harus berantar muka dengan informasi, komputer, atau sistem terotomatisasi lainnya. Jadi apakah sistem informasi ini akan juga berhadapan atau berantar muka dengan informasi, komputer, atau sistem terotomatisasi lainnya? Itu 3 hal sebenarnya yang nanti harus ditentukan oleh pemilik sistem kalau kaitannya dengan komunikasi. Dengan siapa atau siapa yang nanti akan berinteraksi dengan sistem tersebut dikomunikasikan oleh pemilik sistem. Kemudian di mana nanti akan diletakkan sistem tersebut. Kemudian informasi apa, sistem informasi seperti apa yang nanti akan berantar muka dengan informasi, komputer, atau sistem terotomatisasi lainnya. Pandangan pengguna sistem itu sendiri lebih concern pada input dan output sistem informasi tersebut ya, karena komunikasi. Untuk komunikasi yang berdasarkan pandangan desainer atau pembuat sistem atau pendesain sistem itu concern atau terpusat pada desain teknologi atau desain teknik baik dari user maupun sistem ke sistem ya, baik sistem ke sistem. Jadi ini kaitannya pandangan pengguna sistem ini akan komunikasi itu lebih dalam hal input dan output tadi ya sudah ya. Sekarang yang desainer tadi ini itu desainer sistem sebenarnya harus memperhatikan desain teknis antar muka pengguna dan komunikasi sistem ke sistem tadi. Apa yang dimaksud disebut juga interface specification. Apa yang dimaksud itu adalah desain teknis yang mendokumentasikan bagaimana pengguna sistem berinteraksi dengan sistem dan bagaimana sistem berinteraksi dengan sistem-sistem lainnya. Interface ini ya. Urusannya pandangannya desainer sistem terhadap komunikasi ya. User dialog. Ini adalah spesifikasi bagaimana pengguna berpindah dari satu jendela ke jendela lain atau halaman ke halaman lain, berinteraksi dengan program aplikasi untuk melakukan pekerjaan yang berguna, useful ini ya. Pandangan yang berikutnya yaitu pandangan berdasarkan builder system ya, pembangun sistem akan komunikasi itu sendiri. Jadi dia lebih pada mengkonstruksi, menginstal, menguji, dan mengimplementasikan solusi antar muka pengguna dan sistem ke sistem dengan menggunakan teknologi antar muka ya, atau interface ya. Middleware itu adalah perangkat lunak unit utility yang memungkinkan software aplikasi atau perangkat lunak aplikasi dan perangkat lunak sistem yang menggunakan teknologi berbeda untuk berantar operasi. Ya. Yang terakhir ini adalah blok pembangun IS ya atau sistem informasi bersamaan dengan teknologi jaringan dan blok pembangun sistem informasinya. Knowledge, proses, komunikasi tadi yang sering ditekankan. Ini blok pembangun knowledge, blok pembangun proses, blok pembangun communication. Kaitannya dengan teknologi network atau teknologi jaringan. Baik, sampai di sini mungkin ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan bisa ditulis atau melalui forum diskusi dan forum chat yang ada di e-learning bagian atas sendiri itu. Silakan ya nanti bisa berdiskusi di situ atau melakukan pertanyaan juga bisa dilayangkan lewat situ. Sampai di sini mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.